Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena dimungkinkan untuk kembali beribadah di Minggu yang kudus ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya itu, mari kita bersama sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur saat ini Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu terus kami alami. Sungguh, kemurahan kasih setia Tuhan terus kami alami dalam hidup kami. Kembali saat ini, kami bersekutu memuji memuliakan Engkau dalam segala situasi kehidupan kami. Bahkan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah penuntun dan pedoman langkah hidup kami sebagai umat-Mu dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Kami mohon, Tuhan cerahkan hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam tuntunan kuasa kasih-Mu untuk memahaminya dan dapat melakoninya. Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Kami mohon, bersabdalah melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari surat 1 Petrus, pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12 sesuai dengan bacaan seragam di lingkup Gereja Toraja Mamasa. Di bawah judul Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu,
yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan terus merenungkannya dalam hidup kita baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, menerima mahkota kemenangan. Itulah tema renungan kita saat ini. Ketika kita memperoleh sesuatu yang berharga dalam hidup kita ini, pasti itu membuat kita senang. Kita merasa senang karena ada sesuatu yang berharga kita peroleh. Dan pasti kita mewujudkan ekspresi kesenangan kita itu dengan berbagai cara kita. Demikian dalam bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oleh Rasul Petrus mengekspresikan kesenangannya dengan bersyukur. Ia menaikkan pujiannya kepada Allah saat ia menyadari pilihan Allah atas dirinya begitu menakjubkan dan betapa mulianya pengudusan darah Kristus lewat kemurahan Allah dengan membuat setiap orang percaya lahir kembali melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Pada hari Minggu yang lalu, kita bersama merayakan ini. Puncak kemenangan dalam karya Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Melalui ini, orang-orang beriman memiliki hidup dengan pengharapan menerima warisan yang bersifat kekal dan mulia di sorga kelak. Pengharapan-pengharapan dapat tetap dimiliki orang percaya walaupun sedang mengalami penderitaan hidup. Itulah sebabnya ketika surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang berstatus sebagai pendatang dan perantau di daerah Asia Kecil di bagian utara. Tujuannya adalah untuk menguatkan mereka yang hidup di tengah masyarakat yang mayoritas non-Kristen serta penguasa yang cenderung menolak bahkan memusuhi mereka. Sebab itu, penulis surat ini memiliki tujuan yang penting, yaitu agar jemaat sadar dan siap sedia dalam mengalami tantangan, menanggung derita karena iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun demikian, penulis mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan yang mereka alami sebagai orang beriman tidak akan membuat mereka kalah, karena kekuatan iman mereka terletak pada Kristus yang telah mengalami derita, sengsara, dan kematian dalam rangka menebus manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut
menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya. Setiap orang percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Dan ini jauh melebihi apapun juga. Kristus yang hidup menyertai dan menguatkan umatnya dalam pengharapan iman. Untuk mereka tetap tekun dan setia sampai kemuliaan surgawi dinyatakan kepada mereka yang tekun beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, oleh sebab itu, nasihat Petrus adalah supaya tetap bersukacita sekalipun menjalani hidup di dunia ini mengalami derita. Dalam ayat 6 bacaan kita, Petrus juga menjelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan mereka. Sebaliknya, untuk membuktikan kesejatian iman mereka. Iman sejati pasti teruji dengan baik. Ibarat emas yang dimurnikan oleh api dari segala kotorannya akan terbakar habis, sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Demikian jugalah ketika iman kita sebagai anak Tuhan diuji oleh penderitaan, maka hasilnya anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang untuk menerima mahkota kemenangan. Sebagai orang percaya, kita diingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa kemungkinan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan oleh karena iman kita kepada Kristus itu bisa kita alami. Namun, seberat apapun tantangan dan derita itu, tidak akan pernah bisa melebihi kebesaran, kemuliaan, keselamatan, dan hidup kekal di sorga yang dianugerahkan Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus karena besar kasih-Nya. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah dalam kasih-Nya juga berkenan melimpahkan kekuatan yang memelihara iman kita untuk terus menjalani hidup sambil menantikan perwujudan dan penggenapan kehidupan kekal di zaman akhir. Dengan demikian, sebagai orang-orang percaya, kita akan melihat dan merasakan betapa besarnya kasih Allah pada setiap kita dan memotivasi kita untuk hidup dalam kasih Allah. Setiap kita yang tekun dan setia dalam iman, harapan dan kasih pada Allah akan menang dan menerima mahkota kemenangan yang tidak dapat layu, yakni kehidupan kekal di surga. Karenanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, agar kita memiliki pengharapan yang teguh dan mulia akan kedatangannya kembali, sehingga kita akan mendapat bagian dari apa yang telah Tuhan janjikan. Buktikanlah kesejatian iman kita dengan tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi, dengan tetap mengakui dan mengandalkannya, serta tetap mempraktekkan
kasih Tuhan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus terus mengingat bahwa kita telah masuk dalam karya keselamatan Allah dalam Kristus. Dan kita tetap yakin bahwa Allah menyertai, menolong, dan memelihara kita dengan kasih dan kekuatan-Nya. Allah tak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita dalam badai yang besar sekalipun. Ia tetap Allah yang Maha Hadir, terus hadir dalam segala keadaan hidup kita. Karena Ia adalah Allah yang setia. Itu sudah kita renungkan, kita hayati dalam perenungan ibadah rumah tangga kemarin. Bagaimana Allah yang adalah pengasih, bagaimana Allah yang adalah setia. Ia pasti bekerja dengan cara dan kuasa-Nya yang begitu luar biasa untuk memelihara, untuk menguatkan, serta memampukan kita menghadapi dan melewati derita berbentuk apapun dalam hidup kita ini. Tantangan persoalan yang membuat kita mengalami dan menghadapi derita. Kita harus terus yakini bahwa di sana Allah terus ada dan hadir dan menolong kita, menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mahkota kemenangan telah Allah persiapkan bagi setiap kita yang tetap bertekun dan setia mengikutnya dalam iman kepadanya. Melalui perjuangan ada kemenangan dan kemuliaan. Mari terus andalkan Dia dan selalu berharap padanya. Karena Dia Allah kita yang terus hadir dalam hidup kita ini. Ia Allah kita yang akan menyertai kita. Karenanya tetaplah setia sampai akhir, dan mahkota kemenangan dapat kita raih dan menjadi milik kita yang telah Allah siapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh merespon firman Tuhan. Tuhan, mahkota kemenangan adalah milik kami yang telah Engkau anugerahkan. Sehingga biarlah terus kami menghidupi kehidupan yang terus mensyukurinya. Sehingga kami terus mengarahkan perjalanan hidup kami kepadamu untuk senantiasa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur atas sapaan sabda firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk menghidupinya dalam seluruh tapakan kehidupan kami ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.